Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So it's gonna be a very quick update teman-teman. Saya update dari rumah sakit. Jadi Matthew akhirnya kita putuskan untuk kita bawa rawat inap dan ini udah hari kedua. Semoga lekas sembuh. Thank you buat teman-teman yang udah kasih doanya di previous live streaming. Appreciate it banget dan semoga teman-teman yang lain juga sehat selalu deh gitu ya. Nah teman-teman saya mau kasih update singkat aja untuk masalah Bitcoin hari ini. Jadi begitu pembukaan hari Senin after long holiday atau long weekend di Thanksgiving minggu lalu, stock market futuresnya sama Bitcoin tadi pagi langsung kena bantingan gitu ya. Bantingannya karena apa sih? Sebenarnya ada dua faktor kalau saya lihatnya. Yang pertama itu adalah rollovernya futures contract. Jadi pindah dari bulan yang November ke Desember itu biasanya mempengaruhi harga karena ada perubahan likuiditas, volume, dan lain-lain. Dan yang kedua, teman-teman, ini lumayan krusial ya. Jadi berhubungan dengan Bank of Japan. Tadi pagi Ueda udah ngasih statement yang hawkish. Kelihatannya BOJ akan naikin suku bunga di akhir bulan Desember. Jadi dari sana tuh reaksi pasar langsung kelihatannya memposisikan diri ya. Kalau misalkan mereka mungkin sebelumnya banyak minjem dari Jepang, BOJ gitu kan. I think it's about time untuk mereka liquidate some of their asset dan mungkin setelah itu mereka mau konversikan kembali untuk bayar utangnya gitu ya atau pinjamannya gitu kira-kira. Nah jadinya resiko Japan carry trade itu yang sebenarnya nge-squeeze market di Senin pagi ini kena bantingan cukup signifikan. Bantingannya juga sebenarnya satu sisi yang lain juga ya kita tahu memang ini juga sekaligus buat ngebersihin liquidation gitu ya. Jadi kalau kita lihat leverage yang mungkin tereksekusi pada hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu saat marketnya lagi flat, terutama buat mereka yang long bias, hari ini kena bantai teman-teman ya. Saya lihat tadi kita kisaran malam tuh 800 juta, paginya sekian ratus juta. Udah pasti lebih dari 1 miliar dolar yang kena leverage liquidation dan itu sebenarnya bagus gitu karena dari segi environment yang bikin naiknya berat itu salah satunya itu gitu ya. Nah teman-teman sekalian, kalau dari live streaming semalam atau 2 hari yang lalu kita ada pembahasan bahwa sebenarnya Bitcoin itu kan memang punya punya kesempatan untuk retrace ya sampai testing ke level-level tertentu. Cuman salah satu syaratnya adalah di time frame yang kecil kayak 4 jam itu 93.000 wajib di break. Kalau 93.000 belum bisa di break, probably kita tetap akan ketahan di sini gitu. Dia bisa konsolidasi lama loh guys. Jadi mirip kayak kondisi di bulan Mei 2021. Mei, Juni, Juli 2021 tuh konsolidasi lama selama 2 sampai 3 bulan baru kemudian endingnya itu ada relief rally yang akhirnya menciptakan new all time high pada saat kisaran September Oktober 2021. Itu puncaknya teman-teman. Baru kemudian November kita peak dan dia start reversal gara-gara the Fed ya ngubah kebijakannya gitu. Nah untuk saat ini kita masih punya harapan, masih punya kesempatan untuk kita ngelihat Bitcoin ngalamin relief bounce. Tapi kalau saya boleh menebak atau saya boleh berasumsi, saya pikir FOMC yang akan jadi kuncinya ya. FOMC kali ini itu kalau misalkan beneran the Fed jadi rate cut, karena per malam ini tadi saya ngecek itu udah 90% plus kalau the Fed akan rate cut pada Desember. Berarti kan market sudah semakin pricing in kalau the Fed itu akan melonggarkan kembali suku bunganya dan hari ini QT-nya sudah officially dihentikan gitu ya. Jadi mereka sudah nggak shrinking balance sheet mereka lagi. So far sampai sini bagus sentimennya, makronya oke. Ya mungkin kalaupun kita ngelihat market harus rebound dan mungkin reboundnya itu hanya sebatas jadi lower high, ya sebenarnya menurut saya oke-oke aja sih. Itu tetap jadi kesempatan untuk dimanfaatkan secara jangka pendek teman-teman sekalian ya. Tapi kalau misalkan untuk 2026 gimana Vin? Sebenarnya saya tetap concern kalau 2026 itu risiko bear marketnya sudah lebih tinggi. Dari segi probabilitas salah satu yang mendukung adalah perbedaan rate untuk masalah Jepang salah satunya itu bisa pengaruh. Kemudian kalau kita lihat yang paling krusial itu yang paling penting sebenarnya untuk US-nya sendiri adalah peningkatan angka pengangguran. Jadi kalau kita lihat dari sisi data tenaga kerja, nunjukin kalau kondisi kita udah nggak lagi dalam keadaan oke. Biasanya itu selalu ditandai dengan peningkatan pengangguran dengan waktu yang lumayan singkat.
dan berujung ke resesi ekonomi. Kalau misalkan demikian kayak gitu case-nya, berarti ya tahun depan ada kemungkinan kita akan terfollow up untuk resiko tersebut, dan resiko itu yang harusnya akan jadi trigger untuk market bisa mengalami major correction. S&P, Nasdaq, and obviously Bitcoin ya akan ada extra discount gitu. Cuma untuk saat ini yang ada di depan mata kita, pertama Jerome Powell besok akan ngomong jam 8 pagi ya waktu Indonesia Barat. Dia akan ngomong menjadi sebuah panelis di sebuah event. Kemudian akan ada lagi ya FOMC nanti pada saat tanggal 10 Desember. Itu yang menurut saya paling krusial. Cuma di minggu ini teman-teman boleh perhatiin inflation report juga ya, PCE kayaknya minggu lalu dipindahin ke minggu ini. Mari kita lihat kalau benar seandainya angkanya tetap di bawah 3%, saya rasa kemungkinan besar The Fed untuk rate cut itu akan terrealisasi. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, ada kemungkinan yang cukup besar The Fed pun bisa mengubah summary economic projectionnya. Jadi proyeksi mereka untuk rate cut di 2026 ada kemungkinan yang tadinya banyak desas-desus katanya 2026 nggak akan rate cut sama sekali, ya minimal tetap sama atau bahkan ditambahkan jadi 2 kali rate cut. Ya saya lihat sih probabilitasnya cukup oke lah untuk mengarah ke sana apabila PCE inflationnya di bawah 3% atau stay di 3% untuk update data minggu ini. That's gonna be good, I think, for Desember ya teman-teman sekalian. Dan kita juga mulai dengan opening candle-nya di bawah 90.000. Itu artinya kalau misalkan kondisi kayak begini, ya ada tendensi atau ada kecenderungan market itu bisa visiting ke opening candle di bulan tersebut gitu ya. Dalam artian kita baru ngebentuk lowest point-nya, kita belum ada highest point-nya. So dia akan nge-create week untuk highest point-nya itu. Saya pikir itu yang bisa menjadi kesempatan untuk Bitcoin mengalami bounce untuk kondisi saat ini. Toh ini karena kekhawatiran akibat BOJ, kalau misalkan reliefnya itu dibantu dengan The Fed-nya yang memberikan statement yang lebih dovish, I guess that's gonna be great untuk Bitcoin bisa on track visiting ke zona yang kita bahas sebelumnya. Jadi weekly EMA 55 dan simple moving average 200 di time frame daily. Levelnya weekly EMA-nya itu ada 98.000, SMA-nya itu saat ini di 110, tapi itu terlalu optimis. Nanti karena seiring berjalannya waktu dia akan makin turun, mungkin nanti ketemu titiknya di 100.000 gitu ya. Nah itu dua levelnya. Kalau untuk short termnya teman-teman, jangka pendek nih, sekarang kan Bitcoin ada di kisaran 85 ribuan gitu ya. Saya pikir kalau misalnya kondisi sekarang 85.000, 87, 88 ya mungkin dia bisa bounce dulu lah, testing ke level 89, 90-an, baru kemudian konsolidasi mungkin setelahnya gitu ya, nunggu FOMC yang di minggu depan ya. I think that's gonna be the play out untuk kondisi saat ini. Saya juga belum banyak taking action teman-teman, saya juga butuh informasi lebih lanjut untuk pergerakan during New York session pada malam hari ini. Besok saya baru updating, mungkin saya akan sertakan dengan chart supaya teman-teman ada gambarannya. Untuk hari ini nanti chartnya akan saya kirim ke Telegram group, so make sure kalian gabung Telegramnya, it's free, tinggal cek di kolom deskripsi doang. Okay, so guys, thank you very much guys for watching. I'll see you guys again in the next update. God bless everyone, cheers and bye bye guys.